Oke, di depan layar Anda ini ada kalkulator print, salah satu kalkulator yang bisa, eee, mencetak hasil perhitungan yang sudah kita lakukan melalui kertas yang kita gunakan, yang terpasang di kalkulator. Kalkulator ini yang di depan ini merek dari Canon dengan tipe MP1200 FTS dengan digit, ada 12 digit yang bisa ditampilkan di layar ini. Kali ini saya akan berbagi sedikit seputar kalkulator ini dan juga kita akan coba sama-sama bagaimana cara memasang, menghidupkan, lalu menggunakan operasi-operasi yang ada yang bisa digunakan pada kalkulator ini. Tapi sebelum itu, saya ingin kasih tahu kepada Anda semua, saat Anda melakukan pembelian kalkulator jenis ini, Anda akan mendapatkan yang pertama sudah pasti dapat unitnya, unit kalkulator Canon MP1200 FTS 12 digit. Kemudian Anda juga akan mendapatkan kertas roll seperti ini ya. Kemudian pembelian sudah include pita. Pitanya sudah terpasang di sini ya. Ini ada pita yang bisa digunakan ketika Anda membeli kalkulator ini ya. Lalu berikutnya Anda akan mendapatkan buku manual yang dilengkapi dengan beberapa bahasa seperti ini, mulai bahasa Inggris, cuman ini tidak ada bahasa Indonesia ya. Jadi Anda bisa mempelajari semuanya tentang kalkulator ini melalui buku manual yang sudah tertera di sini. Mulai dari cara menghidupkan, apa aja fungsi-fungsi yang ada pada tombol ini, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya. Di buku manual ini Anda sudah bisa mempelajarinya untuk bisa menggunakan kalkulator Canon MP1200 FTS. Lalu boxnya seperti ini ya. Nah, ini dilengkapi dengan pelindung yang bisa mengamankan supaya unitnya tidak gampang pecah ya, terutama saat pengiriman di jarak yang cukup jauh ya. Ini posisi kalkulatornya sudah terpasang ribbonnya atau pitanya ya. Jadi pitanya ini menggunakan pita 2 warna atau 2 color, warna hitam dan warna merah. Ini sudah saya pasang, tapi biar kita sama-sama tahu kembali, saya akan lepas dulu ya. Dan Anda bisa menyimak bagaimana cara melepasnya seperti ini dan juga nanti bisa disimak bagaimana cara memasangnya. Nah, ini dia pita yang digunakan pada kalkulator Canon MP1200 FTS. Pada dasarnya sama dengan kalkulator pada umumnya. Kalkulator jenis struk ya menggunakan pita seperti ini. Untuk tipe kalkulator yang menggunakan pita ya, karena ada kalkulator print atau kalkulator struk yang tidak menggunakan pita seperti ini. Baik, ini sudah bisa Anda lihat secara jelas. Jadi ketika nanti pitanya habis, Anda bisa membelinya dengan cara kalau tidak tahu apa namanya, Anda bisa melepas pitanya lalu bawa ke toko tempat Anda akan membelinya. Katakanlah Anda membeli ke Glodizone, Anda bisa membawanya pita ini untuk tahu ya ukurannya dan jenisnya. Sekarang kita akan pasang. Bagaimana cara memasangnya sangat mudah. Ini posisinya seperti ini ya. Ya. Kita pasang bebas. Mau dari sebelah sini boleh, dari sebelah sini juga boleh. Oke. Bagian bawah pita yang harus kita tempatkan di bagian bawah adalah yang bentuknya ada ini ya, ada apa namanya ini, ada tonjolannya ya.
Ini untuk pengunci supaya pitanya bisa pas. Oke, ini saya pasang, sangat mudah pemasangannya. Namun tetap Anda harus hati-hati ya, supaya tidak ada kesalahan, tidak ada yang patah. Ini taruh di sebelah luarnya. Oke, seperti ini ya. Kita ulur supaya panjang dan bisa ditempatkan di sela-sela ini ya. Saya harap Anda bisa kelihatan. Nah, ini di bagian luarnya seperti ini. Oke, kita bisa putar untuk mengencangkan pita yang sudah kita pasang. Hasilnya bagaimana? Seperti ini ya. Setelah pemasangan, hasilnya seperti ini. Jadi pita ini bisa digunakan bolak-balik ya selama dia tidak kering. Selama pitanya masih bagus untuk digunakan. Nah, bagaimana kalau habis perputarannya habis? Kalkulator ini nanti otomatis akan berputar balik sendiri. Ketika pitanya yang sebelah sini sudah habis, maka dia akan putar balik untuk memutar sesuai pita yang masih bisa digunakan. Oke, setelah ini Anda harus kita pasang ininya, covernya ya, untuk menutupi bagian mesin yang terlihat. Oke, sudah mengunci dengan sempurna. Lalu bagian ini adalah bagian yang digunakan untuk menaruh kertas rollnya ya. Nah, contohnya seperti ini ya, kita masukkan kertasnya. Ini boleh bebas bolak-balik ya. Untuk kertas yang digunakan di kalkulator ini jenis kertas biasa dengan ukuran kurang lebih 58 mm ya. Untuk pemasangannya di mesin bebas mau seperti ini atau mau dibalik seperti ini tidak masalah karena kalkulator ini menggunakan pita ya. Oke, sudah terpasang seperti ini ya. Baik. Sekarang di sini ada beberapa tombol yang Anda harus ketahui. Tombol bagian atas ini ada tombol on off ya, print item dan seterusnya. Sekarang kita akan hidupkan. Bagaimana cara menghidupkannya? Tentu Anda harus menancapkan atau menghubungkan kalkulator ini ke arus listrik menggunakan kabel power yang sudah tersedia. Nah, ini ya. Ini jalur kabel power yang sudah saya hubungkan ke listrik. Jadi sekarang saya tinggal men-switch atau menghidupkan menggunakan tombol off on ini. Di sebelah kanan ini ya, tombol off on-nya. Baik. Ini posisi kondisi mesin atau kalkulator sudah on. Anda bisa langsung menggunakannya. Contohnya 12 tambah 12 ya 24 dengan desimal 2 ya. Di sini sudah terlihat desimalnya saya setting di poin 2. Kalau mau tidak ada nolnya di belakang ini Anda bisa nolkan di titik ini. Contohnya 12 tambah 12 ya, oke, tanpa nol ya. Nah, setelah ini karena kalkulator print itu didesain untuk digunakan mencetak perhitungan yang sudah kita lakukan, maka di sini ada tombol yang harus kita switch atau kita gunakan, yaitu kita arahkan tombol yang di sebelah sini untuk tipe kalkulator Canon MP 1200 fts ini kita arahkan mengarah ke poin print. Kita geser ke arah kanan ya. Nah, ini kalkulator sudah di mode print. Jadi ketika Anda melakukan penghitungan maka kalkulator akan mencetak secara langsung sesuai dengan yang Anda masukkan ke yang Anda inputkan di kalkulator ini. Baik, sekarang kita akan coba memasang kertasnya ke dalam kalkulatornya ya. Bagaimana caranya? Anda bisa perhatikan di sini. Kita ulurkan kertasnya masuk ke sini.
Ya, di sini ada lubang, Anda perhatikan. Ini diperuntukkan untuk memasukkan kertasnya ya. Sampai mentok ya, jangan dipaksa, biarkan dia mengalir sendiri. Jangan dipaksa. Kalau sudah mentok di sini, baru Anda bisa menggunakan tombol fit ya. Gunakan tombol fit ya. Jadi semua jenis kalkulator print itu rata-rata ada dan harus ada tombol fit untuk menarik kertasnya. Kita coba ya. Nah, kalau belum bisa, kita agak bantu nih. Kita bantu agak tekan sedikit. Nah, sudah bergerak kertasnya ya. Di situ sudah terlihat. Nah, sekarang posisi kertas sudah terpasang dengan baik. Kita bisa langsung menggunakan untuk mencetak perhitungan yang sudah kita lakukan. Contoh, kita mulai dari nol ya. Oke. Kita gunakan perhitungan yang simpel aja dulu ya. Siap. 25.000 ditambah 23.000. Hasilnya ini adalah tombol subtotalnya. Tanda bintang adalah tombol subtotal. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya. Di sini terlihat hasilnya. Oke. Sudah benar ya. Itu untuk fungsi penambahan. Bagaimana fungsi pengurangan? Kita clear ya, atau langsung saja kita mulai. 25.000 dikurangi 23.000. Kita dalam posisi ini tidak boleh menggunakan tombol minus, tapi harus plus dulu. Plus 23.000 minus total. Bagaimana hasilnya? Kita lihat di sini ya. Terlihat ya, 25.000 dikurangi 23.000, jumlahnya plus 2.000 ya. Jadi bukan negatif ya. Nah, kalau kita gunakan operasi seperti ini, katakanlah 25.000, langsung kita gunakan tombol kurangi 23.000. Bagaimana hasilnya? Nah, berbeda, hasilnya akan berbeda ya. Hasilnya akan seperti ini. Jadi minus ya. Di situ perbedaannya. Oke. Itu adalah contoh cara pengoperasian yang sederhana. Dan nanti Anda bisa gunakan buku manual untuk mempelajarinya. Bagaimana cara mengoperasikan secara penuh tombol-tombol yang ada di sini. Nah, di sini Anda akan diberikan panduan yang sangat lengkap, mulai dari cara menghidupkannya, cara memasang kertasnya, cara perawatannya. Anda bisa pelajari semuanya di buku manual yang sudah Anda dapatkan ketika membeli unit printer kalkulator print Canon MP 1200 fps. Di bagian halaman belakang buku manual ini ada simulasi yang bisa Anda contoh untuk mengoperasikan kalkulator ini. Nah, seperti ini ya contohnya ya. 2 plus 3 kali 4 dikurangi 5 sama dengan 9. Di sini ada tombol atau kolom untuk cara pengoperasinya seperti apa. Ya. Kita akan coba ya di bagian ini. 2 plus 3. Kita mulai dengan 2 plus 3 kali sama dengan plus 5 dikurangi tombol kurang. Lalu tombol bintang atau subtotal. Hasilnya di sini, hasil print out-nya harus seperti ini ya. Jika tidak seperti ini berarti kita ya melakukan kesalahan atau ada tombol yang kita tidak gunakan sesuai dengan petunjuk ini. Nah, apakah sama hasilnya seperti ini? Kita lihat ya. Hasilnya di sini 6 ya. Padahal di sini hasilnya 9. Berarti saya melakukan kesalahan ketika melakukan pengoperasian.
Oke. Kita akan ulangi ya. Nah, caranya kita mulai dari nol lagi ya. Kita tekan tombol clear. Ini tombol clear ya. Sip. Kita akan menggunakan operasi seperti yang ada pada gambar ini. 2 plus 3 kali 4 kurangi 5 sama dengan 9. Baik, posisi 0. Kita tekan tombol 2 sesuai petunjuk ini ya. 2 kemudian plus 3 kali 4 sama dengan plus 5, tombol minus, lalu tombol bintang. Hasilnya 9. Nah, sekarang sudah sesuai ya. Kita gunakan perintah tombol seperti ini, dan hasilnya harus sama seperti ini. Dengan hasil terakhir subtotalnya 9. Apakah sama? Kita lihat. Di kalkulator ini di layar sudah menunjukkan angka 9. Kita lihat bagaimana print out-nya. Oke, di sini ya kelihatan ya. Hasil akhirnya 9. Lalu kenapa di sini cuma 9, tapi di contoh ini muncul poin 02 kali atau desimal 0. Nah, di sini di awal tadi saya sudah sampaikan ini ada tombol untuk pengaturan desimal ya. Karena saya men-setting tombol desimalnya di 0, maka di sini tampilannya tidak ada desimal 0-nya ya. Kita akan coba sekali lagi. Ini saya arahkan desimalnya ke poin 2. Nah, ini sudah di poin 2 ya. Kita akan ulangi lagi. Yang pertama kita clear dulu. Mulai dari 0. 2 plus 3 kali 4 sama dengan tambah 5, tombol minus, subtotal. Nah, hasilnya harus seperti ini ya, 9.00. Apakah sama? Nah, di layar sudah menunjukkan 9.00. Apakah hasil print out-nya sama? Kita lihat. Oke. Nah, sudah sama ya. Baik. Jadi itu salah satu contoh cara pengoperasian dari kalkulator printer Canon MP 1200 fts dengan 12 digit yang bisa ditampilkan di layarnya. Nah, untuk selengkapnya Anda bisa menggunakan buku manual bagaimana cara pengoperasiannya. Di sini sangat lengkap, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi selling, kemudian persentase, perhitungan perpajakan, dan lain sebagainya. Di sini sudah selesai. Lalu bagaimana ketika ini penghitungan sudah selesai, kita bisa menyobek atau merobek kertasnya dengan cara kita tarik ke depan ya. Di sini ada gerigi yang tajam yang digunakan atau didesain untuk merobek kertas. Nah, seperti itu ya. Dan ini hasilnya, hasil printout yang bisa dicetak oleh kalkulator print Canon MP 1200 fts. Demikian seputar sekilas tentang produk kalkulator printer Canon MP 1200 fts. Semoga bermanfaat. Terima kasih.